Oke, halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Pajak Smart, channel yang paling update tentang pajak ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan kembali dalam program Gerbang Solusi bersama Bapak Eka Purnama. Halo Pak Eka, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak Wan. Apa kabar juga, Pak Wannya? Baik, sehat-sehat terus Pak Eka. Oke, luar biasa ya Pak Eka, kali ini ketemu lagi dengan kita setiap mungkin seminggu beberapa kali gitu ya, teman-teman juga bisa ketemu di live Instagram-nya. Pak Eka betul-betul sangat rajin memberikan edukasi kepada kita semua secara gratis teman-teman, terutama di channel Pajak Smart. Nah, hari ini Pak Eka akan membahas topik yang masih sangat hangat ya dibicarakan sejak tahun 2020 guys, yaitu tentang penerapan dividen dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimanakah maksudnya? Ini kan mungkin orang lebih pahamnya, oh bisa 0% dan sebagainya, tapi gimana detailnya nih? Nah, hari ini kita ketemu Pak Eka akan langsung dibahas nih. Langsung saja Pak Eka, bagaimana informasinya hari ini Pak? Oke, Pak Wan dan teman-teman sekalian. Sebelum mulai, seperti biasa, saya mau disclaimer dulu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk permasalahan perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki permasalahan perpajakan, teman-teman bisa konsultasikan kepada konsultan pajak teman-teman atau konsultasikan dengan AR di kantor pelayanan pajak teman-teman terdaftar, atau juga boleh hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Oke, bagaimana Pak pembahasan hari ini nih? Ya, jadi pembahasan kali ini kan kita mau bahas nih mengenai bebas pajak dividen berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi sebelum kita bahas, kita mau review sejenak, kita mau tahu dividen itu apa sih? Ya, jadi dividen itu kan merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini juga akan mengurangi laba ditahan dan kas atau bank yang tersedia bagi perusahaan dan akan didistribusikan kepada para pemegang saham. Dan memang distribusi laba kepada para pemilik itu memang tujuan utama dari suatu bisnis, begitu kawan. Oke. Eee, terus bagaimana nih Pak aspek perpajakan dividen, sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi aspek perpajakannya sebelum ada Undang Cipta Kerja itu, dividen ini adalah objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Jika dividen itu diterima oleh wajib pajak orang pribadi, serta dikenakan tarif final sebesar 10%. Ya. Kemudian dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26 jika dividen diterima oleh wajib pajak luar negeri, serta dikenakan tarif final sebesar 20% atau sesuai dengan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara tersebut. Nah, jadi salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu bebas pajak dividen bagi penerima dividen orang pribadi maupun badan hukum. Meski demikian, tidak serta-merta dividen tersebut bebas pajak. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar penerima dividen bebas pajak. Oh, gimana tuh Pak kriterianya? Apakah ada mekanisme tertentu gitu supaya bisa dividen itu bebas pajak? Ya, tentu saja ada ya. Jadi supaya bebas pajak, dividen itu harus diinvestasikan. Dan investasinya juga tidak boleh sembarangan. Harus dalam bentuk investasi tertentu. Ada 12 bentuk investasi tertentu yang diatur di pasal 35 KMK 18 PMK 03 tahun 2021 yang sebagai berikut. Jadi salah satunya kita bisa menginvestasikan dividen yang kita peroleh itu dalam surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Kemudian bisa dalam
obligasi atau sukuk badan usaha milik negara yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian obligasi dan atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian juga investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Kemudian obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Bisa juga di investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, jadi mendirikan perusahaan baru. Kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Jadi ini perlu kita pahami juga nih. Jadi bisa juga nih kita hasil dividen itu kita investasikan di perusahaan yang sudah ada dan sudah berdiri di Indonesia, di PT yang lain, atau bisa juga kita mendirikan PT yang baru, perusahaan yang baru. Nah, kemudian bisa juga dividen itu kita investasikan bekerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Kemudian bisa juga untuk penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Atau ada juga bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kan investasi dari yang saya sebutkan yang nomor 1 sampai nomor 5, yaitu yang surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi atau sukuk swasta yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian itu ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan itu kita tempatkan di dalam investasi di pasar keuangan. Contoh-contoh produknya seperti apa? Misalnya efek yang bersifat utang, termasuk medium term note ya, MTN. Seperti kita biasa tahu ada MTN, kemudian ada sukuk, ada saham, bisa juga unit penyertaan reksadana, kemudian efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estate ya yang biasa kita kenal dengan DIR itu. Kemudian deposito, tabungan, giro, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia dan atau instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Hati-hati di sini, produk asuransinya harus dikaitkan dengan investasi. Kemudian perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Sementara untuk yang investasi yang tadi yang nomor 6 sampai nomor 11 yang tadi saya sebutkan mulai dari investasi infrastruktur, sektor real, penyertaan modal pada perusahaan yang baru berdiri, perusahaan yang sudah berdiri. Nah, itu adalah investasi yang kita tempatkan di luar pasar keuangan. Misalnya, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemudian investasi sektorial berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian juga bisa investasi pada properti dalam bentuk tanah atau bangunan yang didirikan di atasnya. Jadi beli properti ini. Kemudian investasi langsung pada perusahaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan juga yang ini salah satu investasi yang mungkin menarik buat banyak orang ya karena mudah disimpan dan favorit masyarakat Indonesia yaitu investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan. Ya. Nah, kemudian kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Jadi kan ada kan lembaga-lembaga yang dia mengelola investasi gitu. Nah, kemudian juga penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada usaha kecil, sehingga usaha kecil
yang selama ini mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses modal, pemerintah berikan satu solusi bagi perusahaan-perusahaan atau mungkin ada pemegang saham di PT yang mengambil dividennya dan dia mau meminjamkan kepada para pengusaha kecil. Nah, ini diperbolehkan ya, tapi harus diperhatikan juga undang-undangnya, persyaratannya. Kemudian juga bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kita perlu nanti pelajari lagi di misalnya di SE-nya atau apa, apakah ada lebih detail dan spesifik. Begitu, Pak Wan. Wah, lengkap sekali ya. Kalau gitu boleh diasumsikan hampir semua instrumen asuransi, termasuk asuransi lah ya. Semua instrumen investasi itu bisa dikatakan sebagai investasi. Sekarang pertanyaannya, investasi ini harus kapan dan berapa lama ini harus dilakukan nih, Pak? Oke. Tadi, Pak Wan ada sebut tentang asuransi ya, kita mesti hati-hati sebentar nih mengenai asuransi nih, karena asuransi kesehatan sudah pasti tidak termasuk, karena kan itu bukan investasi, ya kan? Kan jangan sampai ntar orang beli asuransi kesehatan, dianggap kalau asuransi kesehatan itu kan tiap tahun habis kan, tiap tahun hangus, berarti kan itu adalah konsumsi, ini bukan investasi. Itu kalau menurut saya itu adalah harus diinvestasikan ke perusahaan asuransi dalam bentuk pembelian unit link, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi Kawan ada tanya mengenai kapan dan berapa lama investasi itu harus dilakukan. Jadi, investasi itu harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, investasi harus dilakukan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Selain itu ada jangka waktu investasi yang mesti dipenuhi. Ya, lamanya minimal 3 tahun. Terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Jadi selama jangka waktu tersebut investasi tidak boleh dialihkan kecuali dialihkan ke bentuk investasi lain yang diatur di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18 garing PMK 03 garing 2021 ya. Tapi sebenarnya kalau buat masyarakat menurut saya yang mungkin tidak mau terlalu pusing atau apa, sebenarnya ada satu instrumen investasi seperti tadi saya sampaikan kan, yang tidak menyulitkan. Di antaranya adalah emas batangan 99,99%. Ya, saham. Saham di bursa efek kan. Saham di bursa efek kalau atas capital gain yang kita peroleh itu kan tidak dikenakan pajak lagi. Pajak hanya dikenakan sekali pada saat kita menjual berdasarkan nilai jual kita. Itu saja yang dikenakan. Jadi ini benar-benar menurut saya kalau orang investasi di emas adalah orang yang mungkin tidak mau terlalu dipusingkan lah dengan hal-hal lainnya. Dia beli, dia simpan emasnya 3 tahun, ya sudah selesai kan. Dia sesudah lewat masa 3 tahun itu dia bisa jual, dia bisa konsumsi. Nah, bagi yang orang-orang yang mungkin lebih menyukai yang risiko tinggi tapi menghasilkan return yang tinggi, saham bisa menjadi satu pilihan juga. Kemudian mungkin kalau tidak mau investasi yang terlalu berisiko tinggi bisa pilih juga tabungan atau deposito. Jadi uang yang kita terima kemudian kita diamkan saja dalam rekening tabungan di bank, itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria investasi. Artinya dividen tersebut bebas pajak. Gitu, kawan. Oke, boleh nggak Pak, kalau sebagian dividen itu dikonsumsi atau tidak diinvestasikan gitu, sebagian gitu? Menurut ketentuan peraturannya itu diperbolehkan, kawan. Tetapi tentu saja atas bagian nih konsumsi itu tidak bebas pajak. Sehingga apabila dividen yang diterima tidak semuanya diinvestasikan, maka selisih yang diterima dikurangin. Dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh dividen dengan tarif 10% yang bersifat final. Jadi di tarif pasal 17 ayat 2C lah Undang-Undang PPh. Oke, baik Pak, siap. Berarti tetap harus dibayar kalau dikonsumsi ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, nah sekarang pertanyaannya kapan waktunya Pak? Jangka waktu untuk melakukan investasi itu berapa lama? Dan apakah ada semacam laporan realisasi investasi yang harus disampaikan gitu? Ya, untuk batas waktu investasi itu tadi saya sudah singgung
yaitu di akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Nah, kemudian jangka waktu untuk kita mengholding investasi tersebut paling singkat itu 3 tahun. Ya, itu minimal. Paling singkat itu 3 tahun. Mau lebih ya nggak apa-apa. Negara tidak melarang kalau lebih. Yang penting minimal 3 tahun sejak tahun pajak dividen atau penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Kemudian investasi, ingat, tidak boleh dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan. Jadi kalau pindah investasi di bentuk investasi yang masih sesuai ketentuan itu tidak masalah, tapi tidak boleh diinvestasikan ke luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Kemudian kalau mengenai tadi Pak Wan ada tanya mengenai laporan ya. Nah, ini ada satu yang kita harus laporkan tiap tahun yaitu laporan realisasi investasi. Jadi wajib pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPH atau pajak penghasilan itu harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, kecuali wajib pajak badan yang menerima dividen dari dalam negeri ya itu tanpa syarat. Kemudian wajib pajak itu harus menyampaikan laporannya secara berkala, paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk wajib pajak OP ya. Nah, disampaikan sampai tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain tersebut. Cuman ada satu ini mungkin masukan saya untuk Direktorat Jenderal Pajak, laporan realisasi investasinya ini menyulitkan sebenarnya untuk penginputannya karena harus diinputkan satu persatu. Tidak bisa seperti kalau kita input e-form SPT badan ya. Kalau kita input e-form SPT badan maupun SPT perorangan OP itu pada saat kita input itu kan ada fasilitas untuk impor dari data CSV ya. Nah, untuk laporan realisasi investasi ini tidak ada ini. Sehingga untuk orang yang misalnya lah kalau seseorang yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia kemudian jumlah jenis sahamnya itu banyak, itu sangat merepotkan karena dia harus input satu persatu atas dividen yang dia peroleh. Dan itu tidak ada cara lain untuk diimpor atau apa dan itu harus selesai sekaligus karena kalau tidak selesai data itu hilang. Jadi mungkin DJP perlu perhatikan hal ini supaya bisa disesuaikan dengan data impor harta di SPT e-form orang pribadi atau misalnya impor ini apa yang pembayaran PPh final, UMKM, kemudian untuk yang impor seperti kalau kita di badan itu yang bukti potong PPh 23, 22 itu kan kita bisa input dulu di Excel untuk kita masukkan dalam bentuk impor CSV. Nah, kemudian juga ya ini dan ini kan harus dilaporkan selama 3 tahun ya. Berarti laporan di tahun pertama akan dilapor di tahun kedua, ketiga. Kemudian di tahun kedua akan ada dividen yang kita peroleh lagi nih di tahun kedua kan. Berarti laporannya adalah laporan yang tahun pertama ditambah laporan tahun kedua. Di tahun ketiga dividen yang kita peroleh itu kita harus laporkan lagi untuk yang dividen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sehingga makin lama kan data makin banyak. Kalau tidak bisa dilakukan impor CSV ya sangat merepotkan menurut saya ya. Oke, mungkin itu agak memusingkan ya. Mungkin Bapak boleh langsung kasih contoh, Pak, kira-kira kayak gimana sih contohnya yang bisa lebih mudah orang pahami dan diterapkan gitu, Pak? Oh ya, untuk contoh perhitungannya mungkin seperti begini ya teman-teman dan Pak Wan. Misalnya nih, Tuan A memiliki 60% saham PT XYZ. Pada tahun 2019 PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 1 miliar. Pada tanggal 3 November 2020 PT XYZ ini membagikan dividen 10% dari laba setelah pajak. Dividen sebesar 60 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima Tuan A sebesar 60 juta juga dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ya, ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut.
Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021. Ya. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 tahun. 3 tahun pajak ya. Dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ya. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode pertama paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 untuk periode 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian kedua paling lambat periode kedua ya, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian ketiga paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023. Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, kemudian kalau untuk contoh satu lagi, saya kasih contoh, misalnya Tuan Reihan menerima dividen dari PT Nusahati sebesar 500 juta. PT Nusahati mentransfer uang tersebut tanpa melakukan pemotongan pajak terlebih dahulu pada tanggal 22 April 2021. Dari uang tersebut, Tuan Reihan mengalokasikan sebesar 80 juta untuk konsumsi dan membeli sepeda Brompton ya untuk ikut tren lah, dan sisanya dibelikan emas batangan. Atas hal tersebut, kita lihat, uang sebesar 80 juta merupakan dividen yang terutang PPh final sebesar 8 juta ya. 10% dikali 80 juta, hasilnya 8 juta. Dan wajib di-store tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu tanggal 15 Mei 2021 ya. Jadi yang store ini Tuan Rehan nih. Dengan kode 411128 419, kode untuk dividen ya, serta dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2021 nanti ya. Jadi dia harus laporkan tuh dividen yang dia konsumsi tersebut. 80 juta itu kan tadi dia belikan untuk konsumsi dan beli sepeda Brompton kan, berarti untuk konsumsi sendiri. Nah, dia harus bayar PPh dividennya dan dia harus lapor nanti di SPT orang pribadi dia. Sementara atas sisanya yang dibelikan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 2.5 termasuk kategori investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan adalah bebas pajak. Namun wajib dilaporkan realisasinya. Realisasi investasi tersebut paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2022. Kemudian yang laporan keduanya tanggal 31 Maret 2023 dan terakhir di 31 Maret 2024. Gitu Pak Wan. Oke, lumayan lumayan lengkap sekali ya buat teman-teman. Ini betul-betul contoh yang sudah sangat lengkap. Nah, kalau gitu bisa nggak saya simpulkan ya setelah kita perhatikan sejauh ini, sebenarnya sekarang bentuk badan PT maupun CV itu menjadi hampir sama gitu ya dalam hal penarikan hasil laba dari perusahaannya. Itu boleh dibilang sama aja kalau gitu, Pak? Benar sekali Pak Wan ya. Dividen PT kan bebas pajak dan penarikan prive di CV juga bebas pajak. Jadi sama-sama bebas pajak nih. Di PT cuman menurut saya PT ini lebih unggul daripada CV menurut saya karena di PT pemegang saham itu boleh digaji dan dibiayakan di PT, digaji dan dibiayakan. Kalau di CV kan tidak boleh membiayakan gaji yang dibayarkan ke pemilik. Itu kan tetap dianggap prive. Penarikan apapun yang dilakukan oleh pemilik dianggap prive. Nah, di PT itu jadi dengan hanya menahan dividen dalam bentuk investasi selama 3 tahun, maka di tahun keempat sudah bisa dikonsumsi. Demikian juga di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya setelah 3 tahun, semuanya akan berjalan normal. Berjalan normal untuk si pemegang saham PT untuk mengkonsumsi dividen tersebut. Contoh, di tahun pertama, dia dapat dividen kan, diinvestasikan 3 tahun. Di tahun keempat, sudah bisa dia konsumsi. Tahun kedua, perusahaannya bagi dividen lagi. Di tahun kelima, bisa dikonsumsi. Tahun ketiga, perusahaan bagi dividen lagi di tahun ke-6 sudah bisa konsumsi. Berarti mulai tahun ke-4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau tiap tahun bagi dividen yang diinvestasikan, setiap tahun dia bisa menikmati dividen yang dia dapatkan tanpa perlu bayar pajak. Begitu, Pak Wan. Oke.
Ada lagi nggak Pak kira-kira keunggulan lain dari PT dibandingkan dengan CV? Menurut saya ada karena PT bisa IPO di Bursa Efek, Oh, ya kan? Kan perseroan terbatas. Pemegang sahamnya terdiri atas para orang pribadi yang kepemilikannya dalam bentuk saham. Bisa di IPO kan di Bursa Efek. Ini sebenarnya trik ini orang kaya menambah harta dengan tarif pajak yang rendah. Karena tarif PPh final penjualan saham di Bursa Efek yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK 04 tahun 1997 tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, di pasal 2-nya diketahui bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan PPh final dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Ini murah sekali. Murah sekali. Ini kalau kita lihat ini, kita investasi 1 miliar secara tepat ya, kita memilih saham yang tepat, kita investasikan tahun depan jadi 2 miliar misalnya. Maka 2 miliar ini hanya dikalikan 0,1%. 0,1% atas nilai tersebut, kita sudah tidak akan ditanyakan lagi capital gain 2 miliar kurang 1 miliar modal awal kita. Tidak akan ditanyakan lagi, semua sudah final pajaknya. Enak kan? Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih, kalau misalnya perusahaan PT itu meng-IPO-kan diri, ya, mencatatkan sahamnya di bursa, maka atas penjualan saham pendiri itu cuma dikenakan tambahan PPh final sebesar 0,5% dari nilai saham tersebut. Jadi total-total saya rasa tidak ada tarif pajak final yang serendah ini ya. Sekarang tarif pajak final UMKM itu 0,5%, 0,5% dari omset loh. 0,5% dari omset bukan berarti omset kita 4 miliar, harta kita bertambah 4 miliar kan setelah bayar 4 miliar kali 0,5%. Tetapi kalau di saham ini kita bayar 4 miliar kali 0,5% itu, harta kita bertambah 4 miliar di SPT orang pribadi kita. Nah, saham pendiri itu kan didefinisikan sebagai saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio ya. Mungkin orang akuntansi ngerti lah, yang dikeluarkan setelah IPO. Selain itu, yang termasuk kategori saham pendiri adalah saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Sementara ada juga yang tidak termasuk saham pendiri. Apa sih yang tidak termasuk saham pendiri? Contoh, saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Jadi kan perusahaan itu sebenarnya boleh bagi yang namanya dividen dalam bentuk tunai, cash dividen, atau stok dividen kan. Nah ini, kalau stok dividen yang dibagikan tidak termasuk saham pendiri. Nah, kemudian saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana, setelah IPO, yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu ya, right issue, warrant, obligasi konversi, dan efek konversi lainnya. Jadi kalau misalnya ada konversi saham yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, maka itu tidak termasuk saham pendiri. Nah, kemudian saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana itu juga tidak termasuk dalam kategori saham pendiri. Nah, PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ini akan dipotong oleh penyelenggara bursa efek kan, melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Sementara kalau PPh final tambahan sebesar 0,5% untuk penjualan saham pendiri dikenakan terhadap pemilik saham pendiri dan disetorkan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke Bank Persepsi. Jadi itu mekanisme penyetorannya berbeda ya. Yang selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Dan perlu diperhatikan bahwa ini sebenarnya standar bahwa semua pajak yang dibayarkan tidak boleh dibiayakan ya di SPT badan perusahaan. Jadi ini juga sama. Tambahan PPh final sebesar 0,5% ini tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya bagi emiten.
Selain itu, emiten berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan PPh final tersebut selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Nah, satu lagi nih, biasa kalau ada yang dijual, kan ada PPN-nya tuh. Karena yang dijual ini pasti nilainya di atas 4,8 miliar kan. Kan batasan PKP itu 4,8 miliar. Nah, sebenarnya terkait PPN. Jadi penjualan saham ini tidak terutang PPN. Karena saham termasuk kategori surat berharga yang dikecualikan dari objek PPN. Ya, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Jadi jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Salah satu uang, emas batangan, surat berharga. Nah, ini kan nggak kena PPN nih semua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjualan saham di Bursa Efek yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun WP Badan akan dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 0,1% dari jumlah nilai bruto transaksi itu. Sementara untuk penjualan saham pendiri dikenakan PPh final tambahan sebesar 0,5% dari nilai saham. Ya. Kemudian atas penjualan saham yang tadi dilakukan tidak dikenakan PPN. Karena memang saham termasuk surat berharga yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN. Nah, satu hal lagi nih, Pak Wan. PPh badan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek akan lebih rendah 3% dari tarif pajak badan yang berlaku. Nah, jadi menurut saya nih, sekarang ini pemerintah giat-giatnya nih melalui Bursa Efek mengajak semua perusahaan untuk boleh listing lah di bursa ya. Karena apa? Karena juga sekarang ada banyak, kalau dulu kan cuma ada papan utama ya, di Bursa Efek hanya ada papan utama. Sekarang pemerintah selain ada papan utama, ada papan pengembangan, ada juga papan akselerasi. Nah ini perusahaan-perusahaan kecil bisa nih masuk ke papan akselerasi nih. Ya, jadi kalau Anda dirikan PT, menurut saya lebih menguntungkan daripada mendirikan CV. Jadi IPO kan saham PT Anda, dapatkan tarif 0,5% untuk menambah harta di SPT orang pribadi Anda, serta tarif lebih rendah 3% untuk PT Anda tersebut. Begitu, Wawan, menurut saya. Oke, wow, luar biasa informasinya, Pak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya PT, silahkan di-IPO-kan dan bisa dapat tarif pajak yang lebih rendah. Tapi bagaimana caranya? Itu lebih teknisnya, silahkan hubungi Pak Eka ya. Tapi ini tax planning yang legal ya teman-teman, ini bukanlah sesuatu yang ilegal, ini hal yang biasa saja, hal yang legal, dan pada ujungnya juga untuk perkembangan perekonomian nasional gitu ya. Betul gitu Pak Eka ya? Ya, tentu ini semua yang kita sampaikan di sini ini adalah hal-hal legal yang boleh dilakukan, ya kan? Tidak, ini kita ikut ketentuan peraturan undang-undang, tidak ada undang-undang yang dilanggar kan? Ya, semua sesuai ketentuan peraturan undang-undang, bayar pajak kan? Menambah harta bayar pajak kan tidak ada yang kita langgar di sini. Ini benar-benar legal dan ini di-approve loh, didorong oleh pemerintah. Oke, siap Pak, luar biasa. Oke, untuk hari ini itu aja Pak ya, sudah cukup sementara untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di Gerbang Solusi dengan Pak Eka di minggu berikutnya. Oke, mungkin Pak Eka ada closing statement, dan kalau teman-teman ada yang mau ketemu Pak Eka, mau diskusi atau konsultasi, itu bagaimana caranya Pak? Boleh, jadi kalau saya tersedia secara gratis setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman boleh kunjungi Instagram saya, kita ada live, Anda bisa mengajukan tanya jawab seputar masalah perpajakan, tentu saja yang umum ya. Kalau misalnya Anda membutuhkan diskusi masalah perpajakan teman-teman yang lebih khusus, lebih spesifik, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya. Saya di trainer A04 dengan saya Eka Purnama. Sekian, Pak Wan. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih Pak Eka sudah hadir untuk Gerbang Solusi hari ini, dan kita jumpa lagi di Gerbang Solusi berikutnya minggu depan. Sampai jumpa Pak Eka. Mari. Sampai jumpa Pak Wan, sampai jumpa Mari juga semua. teman-teman sekalian.